Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para viewers, subscriber, youtuber yang ada di Joyety Explore channel, sampai ketemu. Kalau kalian belum sholat dulu. Ya, jangan lupa sholat, keasikan ngoprek. Nanti biasanya lupa waktu, itu malah kayak ambiar itu. Oke, silahkan sholat dulu. Nanti baru kita ngumpul lagi di sini ngerembuk hal-hal yang asik, ya penting juga, tapi sholat lebih utama dari ini semua. Oke bro, kita akan bahas lagi di pertemuan ini, yaitu kesalahan cara mengemudi bagian kedua. Nah, yang sebelumnya ada bagian satu, saya sampaikan ada 9, ini ada 6 yang aku sampaikan, yuk ada di pengalaman saya juga. Nanti bisa kalian ambil pengalamannya. Kalau yang buruk semoga nggak terjadi pada kalian. Oke, yang pertama ya bro, kesalahan para pengemudi itu panik. Nah ini panik itu biasanya dialami oleh pengemudi-pengemudi yang masih awal ya, pemula yang masih jam terbangnya masih kurang, itu biasanya sok panik. Nah, jadi kalau ya untuk mengatasi panik ini tetap tenang, pikirannya sing jernih biasa, jangan kemerungsung, dan memang jam terbangnya harus ditingkatkan. Karena dari kepanikan ini kadang sok fatalnya apa? Pengennya ngerem malah nginjek gas. Nah, itu sok terjadi seperti itu. Itu gara-gara panik. Mungkin ada yang lewat ngelakson, kemudian ditanjakan, berhenti, ya itu kadang sok panik untuk para pengemudi yang masih awal-awal ya. Tapi jangan panik. Nek nggak panik itu nanti, karena begitu nggak panik itu bisa menerapkan pengalaman contoh yang saya sampaikan di channel ini. Oh, kalau ditanjakan saya harus begini. Oh, saya harus kalau menurun harus begini. Jadi kalau jernih itu bisa mengingat. Tapi kalau panik bahayanya seperti itu. Yang kedua ya bro, tergesa-gesa. Nah ini malah penyakit yang dimiliki oleh para pengemudi yang sudah keren, yang sudah canggih, profesional. Ini malah punya penyakit soal tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bisa karena selak kepengen nyampe tujuan, selak ada acara apa. Nah yang paling payah itu tergesa-gesa karena emosi. Itu yang jangan sampai terjadi. Kalau tergesa-gesanya itu karena setelah ini ada kepentingan, itu kadang masih bisa berpikir jernih, menyetirnya masih dengan fokus dan pikirannya jernih. Tapi kalau tergesa-gesanya itu karena amarah, emosi, misalkan ada yang lewat yang nyelip panas, wah itu jadi tergesa-gesa, itu yang bahaya. Nek kalian kok mendapati pengemudi yang seperti itu, nek kalian ya jangan. Ya harus sabar nek kalian. Tapi kalau kalian misalkan naik angkutan umum, entah angkutan umum ya, kok sopirnya kalian dapat tergesa-gesa yang karena emosi, kalau kalian bisa mengingatkan, ingatkan. Tapi kalau enggak, kalian minta turun saja. Karena itu sangat berbahaya. Ya. Berbahaya. Awal dari kecelakaan itu adalah tergesa-gesa seperti itu. Oke, ini wis faktor dirasuki setan, wis ngono kuwi. Bahayanya itu bahaya karena faktor dirasuki setan. Kemudian yang berikutnya, tidak paham rambu-rambu. Nah ini rada payah. Nek SIM nembak kali. Nek SIM nembak ya sok nggak paham rambu-rambu. Jadi pelajarilah rambu-rambu, tanda-tanda, mana itu verboten, mana itu nggak boleh membalik. Kadang ada tanda-tanda yang disilang, nggak boleh stop. Nah itu rambu-rambu difahami. Kalau ini kaitannya dengan belajar lagi, ditambahkan wawasannya. Nah kemudian yang keempat, kurang cermat terhadap rambu-rambu. Nek kurang cermat itu contohnya gini, kalian berkendara tapi kurang cermat memperhatikan tanda-tanda. Saya pernah ngalami. Ternyata ada di situ tuh satu arah. Karena dulu saya pernah lihat di situ kayaknya 2 arah deh. Biasanya di Jogja itu sok banyak perubahan. Nah, kalian hati-hati nek berkendara kok di Jogja itu sudah banyak perubahan, yang tadinya 2 arah dijadikan 1 arah. Mungkin di kota-kota lain
banyak yang dirubah seperti itu. Jangan mengandalkan biasanya. Dulu saya lewat sini ini bolak-balik bisa kok. Jangan bilang dulu, tapi lihat, cermati ada tanda rambu-rambu apa. Ya, karena bisa jadi kebijakan itu dirubah sehingga jalan itu difungsikannya sudah berbeda. Nah, kalau kalian nggak cermat ya nanti jadi melanggar rambu-rambu. Nah, melanggar rambu-rambu judulnya tetap salah. Tetap salah. Itu yang pertama, kalau berlawan arah itu membahayakan diri kalian dan orang lain. Yo nek konangan polisi ditilang, bro. Gak bisa alasan saya nggak lihat rambu-rambunya, nggak bisa itu. Kurang cermat ya tetap keliru. Oke ya, yang cermat. Kemudian yang kelima, melakukan aktivitas lain. Ini yang sering terjadi tuh, kadang sambil nyetir nyalakan HP, nelpon. Mungkin nelpon ijeh rodok lumayan, walaupun itu jangan ya. Kadang parah lagi tuh, moco SMS lah, membaca SMS itu kan mata menuju ke HP. Sementara mata ini harus melihat jalan, dibagi ke HP. Ya ini fatal. Ya tetap nggak boleh apapun alasannya. HP. Nek kalau mau ngangkat HP, entah ngangkat telepon atau baca SMS yo WA, guys menggo belok kiri berhenti. Lalu, nek saya ada HP bunyi tak biarin aja kalau saya lagi nyopir. Guys, nanti kalau udah selesai nyopir baru tak angkat. Saya lagi di perjalanan, udah tak biarin aja. Tapi kalau kalian lihat kok lirik gini, ini kayaknya pesan penting sekali ya, minggir, lalu baca atau angkat teleponnya. Sehingga ini kaitannya dengan fokus melakukan aktivitas lain itu jadi fokusnya bermasalah ya. Mungkin kalian lihat-lihat, wah pemandangan, wah no cewek, wah repot nih. Biasanya no yang lewat sing bening-bening ini nolese, itu bahaya itu. Tahu-tahu di depannya ada kerombong, ambiar gitu. Oke, jadi tetap fokus kalau lagi nyupir ya fokus saja. Kalau memang kalian kok pengen sambil lihat pemandangan ya pastikan sejauh di depan kalian jauh, jarak mungkin 100 meter, jalannya sepi, bolehlah menikmati pemandangan ya, atau tengok kiri kanan, lihat perkembangan jalan sekitar jalan itu, sawah-sawah misalkan, menikmati itu silakan. Tapi dengan perhitungan seperti itu, jalannya sepi, ke depan jarak panjang itu nggak ada kendaraan lain, yo paling nek apes yo keluar jalur jeglong. Ya pelan sambil nikmati jalan masih boleh. Tapi kalau memang sedang perjalanan benar-benar jalan ya nggak boleh seperti itu, bro. Harus fokus gitu ya. Yang keenam nih, menerobos lampu kuning. Nah ini kita cerita nih, penting ini. Aku tahu mengalami dan nabrak. Jadi gini, bro. Kadang lampu kuning itu, lampu itu kadang udah kedip mulai kuning, setelah kuning kan merah. Nah, kadang kebiasaannya begitu kuning itu masih jalan. Ya memang masih boleh naik kuning. Tapi kadang begitu kuning merah, itu kadang beberapa kendaraan itu masih memaksakan jalan. Ini sangat banyak dijumpai di rambu-rambu lampu merah ya. Begitu kuning, jalan semua. Begitu biar merah, masih memaksakan untuk jalan. Ini banyak. Biasanya bahkan begitu merah tak itu bisa 2 bahkan 3 kendaraan itu masih mau menerobos lewat. Ini salah. Ya. Ini salah. Karena saya punya kebiasaan gitu. Nek saya kuning cepet ngejar supaya belum merah. Kuning, wah kejar. Saya ngalami itu. Kuning tak kejar. Karena masih kuning kan boleh memang kalau kuning itu kejar. Nah, saya pernah kejadian di Jogja ini. Saya lihat kuning, di depan saya masih ada mobil satu. Nah, begitu kuning, kira-kira jaraknya yo masih 4 atau 3 meter. Nah, biasanya saya itu kayak gitu, kuning, begitu biar merah itu saya udah lewat. Masih kuning, ternyata mobil yang di depan saya itu begitu merah, biar langsung kruk rem. Waduh. Nah, saya ngejar, lihatnya lampu. Wah, ini kayak gini biasanya lewat. Nah, kalau kondisi kalian masih nih, ingat nih, di paling depan mungkin masih oke, bro, seperti itu. Tapi nek di depannya masih ada mobil, kalian nggak boleh lihat lampunya tok itu, lihat mobilnya itu.
Yang terjadi di saya itu adalah apa? Saya lihat lampunya, wah kuning, biasanya nyampe. Nah, mobil di depan saya, ora mantep. Begitu biar merah langsung set, langsung injak rem grek. Wah, akhirnya apa? Nah, jarak tinggal 2 meteran saya rem, sudah nggak nyampe. Akhirnya nabrak breng. Nabrak bokong saya. Tapi ya itu yang saya tabrak Pak Kiai. Waduh, saya jadi malu sekali. Ya sudah, ya nggak dipermasalahkan apa-apa. Teko don dan di DW, rusaknya sana, rusaknya saya sedikit. Nah, karena itu ya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Yo kita yo karo kayak ajar-ajaran bareng mungkin rapat mantep nyopir itu. Kuning, begitu sampai di bawahnya lampu pas itu pas biar merah langsung injak rem set. Wah, saya udah nggak nyanda breng. Nah, hati-hatilah dengan lampu kuning. Nek merah ya jangan diterobos, wong merah kok diterobos itu salah. Nek kuning itu masih bisa dilewati karena kuning, tapi hati-hati jangan sampai kejadian seperti saya berapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu lah, itu nabrak seperti itu bro. Nah, itu pengalamanku ya. Oh ya, satu lagi nih, menyalakan lampu hazard tidak sesuai kondisi. Lampu hazard hujan deras, lampu hazard dinyalakan itu salah, itu nggak boleh. Lampu hazard itu dinyalakan pada kondisi kalau ada bahaya. Misalkan kamu di depan mobilmu itu ada orang nyebrang, kalian nyalakan lampu hazard supaya apa? Supaya belakangnya nggak nyelip. Kalau nyelip kan bahaya, ada orang nyebrang, ada apa di depanmu, atau di depanmu ada kondisi yang membahayakan. Kalau ada yang nyelip kamu, maka akan terjadi bahaya di depanmu. Nah, itu kamu nyalakan lampu hazard, tanda di depanmu ada bahaya dan menjadi tanda kamu tidak boleh diselip oleh siapapun. Harus nunggu di belakang. Karena di depan kalau diselip bahaya, itu hazard ya. Nah, hazard tidak nyalakan asal-asalan aja. Nanti malah salah persepsi. Oke? Lampu hazard dinyalakan artinya nggak boleh didahului. Gitu ya bro. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan channel lali aku. Mendahului lewat bawah jalan sebelah kiri. Nek mendahului ya lewat kanan lah. Jangan mendahului lewat kiri, karena nek mendahului lewat kiri itu kadang orang kaget. Walaupun bisa jadi kadang truk-truk ya lewat kanan terus, ya sudah, nek memang kiri slow dan tenang, mobil itu anteng di kanan ya lewat kiri nggak apa-apa. Saya ya melakukan lewat kiri kalau kondisinya memang mobil itu di kanan terus dan kiri luas, ya nggak masalah. Tapi kalau standarnya mendahului itu harus lewat kanan. Ini ya bro, habis entek lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.